Saya Adin Jauharudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga Bansor Ansor seluruh dunia. Jokowi mengundurkan diri, kita lihat besok. Semangat, tetap menuju ke reformasi 2024. Kami akan turun kembali ke jalan. Reformasi sudah 26 tahun, tapi pemerintah negara gagal mensejahterakan rakyat. Yang ada apa? Pada era itu, banyak baju-baju kuning, pencuri-pencuri, perampok-perampok bertebaran di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, hasil reformasi 1998, dan inilah hutang yang membengkak. Keadaan sudah tidak bisa dikendalikan, hukum sudah tidak bisa diterima di masyarakat, maka ingat, ini adalah panggung revolusi akhlak. Emak-emak wajib turun karena disinilah semua kekuatan akan kita lihat sebagai ibu. Bagaimana anak-anak kita ditindas, bagaimana anak-anak kita dibodohkan, bagaimana kita dimiskinkan, karena ini berdampak sangat tinggi kepada rumah. Tetap semangat, konsisten, dan istiqomah dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka untuk anak-anak dan cucu kita. Assalamualaikum. Yang kedua, latarnya adalah kita ketahui bahwa parpol pasca pilpres ini, alih-alih yang kalah mengambil peran oposisi, itu rata-rata justru merapat. Nah, kami atau kita semua tentu khawatir, kira-kira yang mau belain kita nanti siapa kalau semua partai yang tadinya menjadi pesaing dalam pilpres justru menjadi mitra koalisi Prabowo. Contoh PKB dan Nasdem yang sudah gelar karpet untuk Prabowo. PKS pun rencana gelar karpet, tapi Prabowo tidak dapat waktu itu. Artinya kita bisa melihat bahwa rakyat ini bisa menjadi yatim, tidak punya wali. Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang memikirkan urusannya. Nah, karena itu kita butuh penyampaian dari semua tokoh-tokoh nanti ya, dalam rangka untuk itu. Bahwa kita harus memikirkan urusan rakyat ini bareng-bareng. Sehingga kita tidak akan menjadi korban, dan tetap ya kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Nanti Bang Egy juga bisa menegaskan bahwa pasca Pilpres kita tidak boleh berhenti meneriakkan narasi perubahan dengan bentuk amar ma'ruf nahi munkar, karena memang tujuan kita berjuang atau melakukan perubahan itu bukan hanya untuk bela atau mendukung capres tertentu ya. Kalau begitu kan ya udah selesai, berarti nggak perlu lagi kita bersuara begitu. Jadi itu latarnya, dan yang paling penting bahwa di dalam nanti pernyataan juga sudah kami singgung bahwa siapapun rejim yang memimpin negeri ini, corak kepemimpinannya yang sekuler ya, yang coraknya kapitalis, itu pasti akan menyengsarakan rakyat. Dan semua kekayaan alam negeri ini pasti nanti juga akan jadi bancakan asing, termasuk korporasi yang ada di negeri ini, domestik. Cina masuk luar biasa di negeri kita. Jadi kekayaan kita, nikel kita, batu bara kita, tambang-tambang kita bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi menjadi sebesar-besarnya kemakmuran Cina. Hari ini kami dari Kombatan, komunitas pendukung perubahan bersama Bapak Anies Baswedan di DKI Jakarta, menyerahkan surat dukungan kepada Parpol Nasdem untuk bisa mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai DKJ Jakarta 1 di Pilkada 2024-2029, untuk meminta dukungan pada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungan dan pencalonan kepada Pak Anies Baswedan sebagai DKJ 1 pada Pilkada 2024-2029 di Jakarta. Kami warga Jakarta sudah merasakan selama 5 tahun kinerja Pak Anies di Jakarta kemarin, merasakan bagaimana kesejahteraan kami terangkat sebagai warga Jakarta dengan berbagai legasi yang ditinggalkan oleh Pak Anies dan berbagai prestasi yang sudah beliau torehkan untuk ibu kota Indonesia ini. Insya Allah bersama Pak Anies, Jakarta kembali mendunia, warganya kembali berbahagia. Karenanya kami warga Jakarta memanggil kembali Pak Anies Baswedan untuk siap bersedia dicalonkan kembali di DKI Jakarta. Dan kami berharap kepada
Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Insya Allah dengan orang baik, hidup kita semua di Jakarta akan sejahtera. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus dan anggota Forum Komunitas Ustadzah DKI Jakarta memohon kepada Pak Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur dan memimpin Jakarta. Takbir! 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 Allahu Akbar! Ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak? Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas? Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilkada Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung 1 putaran. Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ayat 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Keputusan MK bukan kiamat. Keputusan MK bukan kiamat. Walaupun para hakim konstitusi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ahkamul hakimin. Ini yang tidak mereka sadari. Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Merdeka! Ada 4 hal yang sudah mati di tangan Jokowi. 1. KPK, ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK, ya, dan Anda perlu ketahui revisi Undang-Undang MK sudah dilakukan sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Fazil Indra ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi DPR sendiri sudah mandul, tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi merdeka. Indonesia tanpa Jokowi berarti semua turunan-turunannya termasuk orang yang didukungnya 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Allahu Akbar. Saja subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Boleh saja 4 hal dimatikan oleh Jokowi, tapi suara mak-mak nggak bisa dimatikan oleh Jokowi. Allahu Akbar. Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies
kampanye sambil jadi imam dan dikadangkan itu mau jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget gak jelas. Udah badannya pakai apa? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Mau apa goblok? Ngakunya insinyur, ngakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air.
bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto, terutama Bitcoin, ataupun meme coin seperti Dogecoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading kripto, forex, saham global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja, jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hari ini saya akan membahas terkait kronologi kenapa banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena dalam beberapa hari terakhir ini ternyata banyak teman-teman saya yang protes dan menyayangkan kenapa saya ikut-ikutan membahas soal polemik soal nasab Habib gitu ya. Dan nah, dari sini gitu ya, saya melihat dan menyimpulkan bahwa nampaknya banyak orang tidak paham soal kronologi kenapa hari ini jadi banyak yang mempertanyakan nasab para habaib di Indonesia. Banyak orang menyayangkan dan mempertanyakan kenapa baru meragukan soal nasab habaib di Indonesia hari ini, padahal selama puluhan tahun terakhir itu sudah diakui oleh bahkan kiai-kiai dan ulama-ulama kita sendiri. Ulama-ulama kita itu mengakui para habib ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa hari ini saya gitu ya dan banyak orang jadi mempertanyakan atau meragukan, padahal sebelumnya sudah diakui. Mungkin gitu ya, mungkin itu juga bagian dari kesalahan kita, kesalahan para ulama dan kiai-kiai kita yang selama ini itu juga menghormati atau bahkan terlalu menghormati
para habib-habib ini ya, karena selama puluhan tahun terakhir ini kan kiai-kiai kita juga banyak yang mempersilahkan gitu ya, bahkan memberikan panggungnya kepada para habib-habib ini. Soal Kiai Imaduddin yang menulis soal kajian ilmiah itu dengan hasil yang pada intinya menyimpulkan bahwa kelompok Ba'alawi tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan karena iseng-iseng gitu ya, bukan karena lagi nggak ada kerjaan terus kemudian cari ya. Bukan karena usil dan sebagainya, enggak. Itu ada sebabnya, ada pemantiknya. Dan masalah ini itu sebenarnya dimulai oleh kelompok Ba'alawi sendiri. Pemantiknya adalah klan Ba'alawi ini, karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan gitu ya. Mereka sudah kayak merasa di atas angin gitu ya. Terus kemudian mau bertindak semena-mena. Jadi mungkin karena penghormatan para kiai kita kepada banyak habib-habib di Indonesia, itulah yang kemudian membuat para habib-habib ini jadi ngelunjak gitu. Dan ngelunjaknya semakin keterlaluan karena pada akhirnya mereka mempertanyakan atau bahkan tidak mau mengakui bahwa Wali Songo adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Itu puncaknya, puncak permasalahannya. Inilah pemantik awalnya gitu ya. Gara-gara para habib-habib ini mempertanyakan atau meragukan tujuan akhirnya para habib ini ingin menguasai semuanya, sehingga kita yang selama ini ziarah kepada Wali Songo gitu ya, kepada Sunan-Sunan Ampel, Sunan Giri dan Muria dan sebagainya gitu ya, itu pengen diambil alih tuh supaya kita tidak lagi atau minimal mengurangi para jemaah atau orang-orang Indonesia untuk ziarah ke Wali Songo, atau mungkin gitu ya nambah juga ziarah kepada habib-habib yang ada di Indonesia. Makanya dibuat makam-makam para habaib yang dilakukan oleh klan Ba'alawi di Indonesia gitu ya. Jadi tujuan akhirnya itu gara-gara ada dua surat ini dari Naqabatul Ashraf Al-Kubro dan Robitoh Alawiyah yang kemudian mempertanyakan atau meragukan Wali Songo adalah keturunan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Inilah yang kemudian membuat para kiai itu jadi berjarak. Itulah yang membuat para orang-orang yang selama ini ziarah kubur ke Wali Songo itu kemudian jadi mempertanyakan kenapa para habib itu seperti ini gitu. Kesabaran kita para santri, para keluarga kiai dan pesantren ini kemudian tidak bisa ditahan-tahan lagi setelah Bahar Smith kemudian memberikan pernyataan secara terbuka dan video ini jadi viral di mana-mana dan kemudian itu mengganggu emosi banyak orang, terutama dari kalangan para santri yang nyantri di pesantren-pesantren dari keturunan Wali Songo ini gitu. Para santri itu banyak yang nggak terima dengan pernyataan Bahar Smith karena kira-kira Bahar Smith mengatakan bahwa keturunan Wali Songo hari ini sudah tidak ada katanya, bahkan sudah terputus sejak 500 tahun yang lalu. Kalaupun ada hari ini, keturunan Wali Songo itu hanya ngaku-ngaku atau hanya dari jalur ibu katanya. Jadi hanya ngaku-ngaku dan itu sudah nggak ada. Pernyataan ini memantik kemarahan banyak santri. Respon para kiai ini itu kemudian membawa catatan-catatan dari keraton dan manuskrip. Dan bahkan lebih dari itu, ada beberapa kiai yang juga langsung melakukan tes DNA. Salah satunya adalah Kiai Hasan Genggong. Yang ternyata dari hasil tes DNA itu, Kiai Hasan Genggong ini ternyata melewati atau sejalur dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dari jalur Sunan Giri gitu. Dan ketika dicocokkan tes DNA-nya, memang golongannya sama dengan Said dan Syarif dari berbagai negara seperti Irak, Mesir, dan Maroko. Bahar Smith ini yang awalnya kita pikir dia ini akan dibantah atau ditegur sama sesama Robitoh Alawiyah, sama sesama Habib untuk tidak berbicara seperti itu dan sebagainya, ternyata nggak ada gitu, nggak ada Habib yang kemudian menegur Bahar Smith. Itulah yang membuat para santri dan dari kelompok kiai-kiai keluarga pesantren yang nasabnya nyambung ke Wali Songo itu kemudian merespon Bahar Smith. Jadi dari hasil tes DNA dan kemudian manuskrip dari catatan keraton-keraton yang ada di Indonesia yang menunjukkan silsilah atau nasab dari kelompok keluarga Wali Songo, ini menjadi satu pembuktian bahwa ucapan Bahar Smith itu omong kosong, bahwa tuduhan-tuduhan Bahar Smith yang katanya keturunan Wali Songo sudah lenyap hari ini itu hanya omongan belaka gitu ya. Itu adalah kebohongan yang disampaikan oleh Bahar Smith. Nah, dari sini jarak antara kiai dengan para habaib itu semakin renggang, semakin jauh gitu. Yang semula kita semua menghormati para habib ini sekarang jadi renggang gitu. Dari sini gitu ya.
Inilah yang kemudian membuat banyak orang jadi menanyakan balik. Setelah keluarga Wali Songo memberikan jawaban, memberikan data, bukti tes DNA, selanjutnya para santri dan keluarga kiai-kiai di pesantren di Indonesia itu jadi menantang balik. Oke, kita sudah selesai, kita sudah memberikan bukti melakukan tes DNA. Sekarang coba buktikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya seperti apa? Jalurnya seperti apa? Itulah yang kemudian membuat Kiai Imaduddin itu menulis kajian terkait silsilah atau nasab dari klan Ba'alawi ini. Sudah setahun lebih para habaib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti, ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Dan terkait tantangan tes DNA yang disampaikan oleh kalangan para santri dan kiai atau simpatisan keluarga pesantren yang ada di Indonesia, itu kan kemudian membuat Bahar jadi panik gitu, yang mengatakan bahwa tes DNA haram. Sambil marah. Ini tentu aja gitu ya. Bahar kan kalau bicara apapun sambil marah. Haram, haram. Jadi awal mula ceritanya itu dipicu oleh kelompok Ba'alawi sendiri. Dan kemudian semakin besar apinya gara-gara pernyataan kotor dari Bahar Smith. Itu yang kemudian membuat cerita ini menjadi panas dan direspon semua orang gitu. Dari pernyataan Bahar itu, kita jadi kemudian semakin meragukan gitu, semakin curiga. Jangan-jangan emang nggak ada nasabnya gitu. Dari tulisan Kiai Imaduddin ini menjadi satu pembuka perlawanan yang bisa dibahas secara terbuka dan diketahui oleh banyak orang. Dan ternyata memang dari tulisan atau penelitian Kiai Imaduddin ini ditemukan bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia dari klan Ba'alawi ini nggak ada silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka terputus di Ubaidillah gitu ya. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah?
Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.